Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 31 Juli 2023. Hari trading ke-134 di tahun ini. Kita ada 6 alert ya. Cukup banyak ini Bapak dan Ibu. Baik, untuk itu biar cepat ya karena banyak. Kita akan mulai saja langsung. Ini dia trading snapshot untuk hari ini, hari Senin kita naik komposit kita naik 0,45 dan kita lihat bagaimana cara dia naik Bapak Ibu ya. Jadi dia agak volatile sedikit. Jadi opening gap up, ditutup dulu gapnya. Jadi no worry ya. Jadi tidak ada open gap, dia langsung tutup. Lalu lowestnya di sini di session 2 setelah menyentuh lowestnya dia naik ke atas dan Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah ini. Ada tarikannya Bapak Ibu, yang menarik ini biasanya, bukan retail-retail kecil seperti kita ini ya, ini pasti pemain besar nih yang, bisa menarik seperti ini dan mereka menunggu di pre-closing. Jadi tidak ada, gap karena sudah ditutup langsung, IHSG-nya naik 0,49 dan menariknya apa? Menariknya bahwa seperti kalau Bapak Ibu rajin-rajin menonton after market close, di sini kita hari ini mulai total value-nya di atas 10 triliun, ini besar. Maka saya selalu komentar, berapa sih, value transaksi kita. Biasanya kalau di bawah 10 itu saya sampaikan ini agak rendah. Sekarang sudah mulai 13 triliun, tetapi net sell-nya juga kita akhirnya net sell ya, walaupun tidak besar. Artinya antara keluar dengan asingnya masuk hampir sama. Oke, ini market cap dan segala macamnya. Basic material kita, leading, consumer non cyclical dan financial juga leading. Kita lihat di sini asing banyak masuk ke ASI, ya Mandiri, Bapak Ibu, dan keluar, dia keluar 100 rata-rata 100 yang signifikan di BBCA, Telkom, BBNI 100-an saja. Jadi kalau kita di-net-kan, di regulernya hanya minus 63. Jadi, simbang ya, hampir simbang lah. Dan di sini kalau di pasar reguler ternyata dia capital outflow Bapak Ibu, cukup besar dia 1 triliun. Di sini kalau kita asingnya di all market hari ini, asing 40%, lokal 60. Jadi secara rasio memang asingnya besar. Saya rasio ya Bapak Ibu, tetapi nanti kita lihat lagi, apakah karena lokalnya yang mengecil. Ini kan secara rasio ya, bisa jadi seperti itu. Baik, kita di sini ada MDK ada alert ya, MDK ada alert, nanti kita akan bahaslah lebih detail. Alert-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi, pembukaan market. Jadi alert robot big data ini baru keluar, setelah jam 10. Karena apa? Karena dia butuh data. Jadi ini bukan sihir, bukan magic, karena dia adalah berdasarkan data, algoritmanya adalah deep learning, dia adalah turunan dari machine learning, salah satu dari machine learning, yang katanya yang paling canggih saat ini adalah deep learning. Eee, jadi dia terkirim secara sekuensial ke bapak dan ibu yang menggunakan robot ini, terkirim ke Telegram bot, menggunakan API Telegram, ini nama robotnya, Bapak Ibu nanti bisa juga join. Untuk Telegram channel ada di sini, Deep Learning Trading, websitenya delquan.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan Thread-nya. Silakan Bapak Ibu follow sosial medianya. Insya Allah nanti akan saya fallback kembali. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini karena Bapak Ibu mungkin sudah join yang lama, YouTube yang lama yang under ITB, sekarang sudah di-suspend oleh ITB, jadi kita buat dari yang baru. Jangan lupa supaya kalau ada video baru Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terupdate. Kita lanjut dengan disclaimer, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana cara melakukan analisa menggunakan bot chart yang tersedia berdasarkan pengalaman saya. Namun begitu Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin style kita tidak sama, ya, maksimum pain level kita tidak sama, psikologi trading kita tidak sama, kapital kita juga mungkin agak berbeda ya. Jadi Bapak Ibu kalau nonton video ini jadikan saja sebagai second opinion. Bapak Ibu bisa ikuti, step by step-nya, tapi sekali lagi di dalam saham itu, di pasar saham itu jangan percaya sama siapapun. Dengan apapun, kecuali dengan diri Bapak Ibu sendiri, dengan analisa Bapak Ibu sendiri, belajar dari siapapun bisa, tapi jangan lupa harus punya first opinion. Jangan percaya stock pick siapapun, jangan percaya kalau tidak
belum diuji. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin nanti apa yang saya lakukan, Bapak Ibu ikutin, ikutin, dengarkan analisanya, kalau kira-kira tidak masuk akal, jangan diterima, kayak gitu. Karena belum tentu cocok ya, gitu style tradingnya. Oke, itu dia Bapak Ibu, disclaimer on, tire at your own risk ya. Ini dia, alhamdulillah kemarin kita hari Sabtu tanggal 29 kita sudah lakukan workshop trading as a business offline ya. Jadi workshop itu tidak ada online karena kita di dalam kelas akan praktek bagaimana caranya. Lalu nanti sampai bertemu minggu depan, Sabtu depan untuk level advance-nya yaitu volume price analysis. Jadi workshop untuk volume price analysis itu hanya ditawarkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kelas basic sampai intermediate yaitu trading as a business. Sampai bertemu ya Sabtu depan Bapak Ibu yang mengikuti melanjutkan ke level volume price analysis. Materinya sudah siap, sudah banyak tambahan sana sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat nanti untuk volume price analysis. Websitenya silakan Bapak Ibu kunjungi www.delquan.web.id. Di sini Bapak Ibu untuk join robot, Bapak Ibu bisa klik di sini. Atau untuk join Telegram channel bisa di sini. Atau Bapak Ibu cek di video ini, di deskripsi videonya, Bapak Ibu di situ ada link, silahkan di join. Oke, silahkan diklik, nanti akan join langsung. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya, Delquan Bot. Apa yang kita lakukan seperti biasa di after market close, setelah market tutup dan kita mendapatkan data end of day, kita akan cek alertnya dulu. Itu yang biasa kita lakukan. Alert dari big data ya. Jadi ini sebagai salah satu rekomendasi atau screening atau saham-saham yang akan kita telaah. Alert, kita lihat. Nah, di sini ada tanggal 31, Elsa, INKP, MDK, Java, dan Wafai. Ada banyak ya. Jadi terkadang rezeki kita tidak muncul hanya di alert, kita juga kadang-kadang ada muncul di rekom. Nah, nanti kita akan lihat apakah muncul juga alert ini di rekom. Kalau muncul banyak, nah ini yang pusing, yang mana mau dibahas. Nanti kita akan pilih satu, sisanya akan kita cepat ya, mudah-mudahan ya. Saya sudah ada beberapa Java saya sudah punya di harga bawah ya, sekitar 1.100 atau nggak salah. MDKA saya lupa. Dekat-dekat 1.000 lah harganya itu, 1.000 itu lalu nanti kita akan pilih lah mungkin yang lain yang menarik kira-kira. Nah, kita cek rekomnya. Rekom ini adalah quantitative trading, jadi saya biasanya kalau udah muncul di alert, muncul di rekom, di mana-mana muncul tuh happy. Sekarang kita lihat nih, kita cek dulu tanggalnya, tanggal 31 sudah benar ya. Di sini ada ESA bearish, hati-hati, Indi bearish, ISAT, sign of weakness, Java ya, Java keluar alert, apakah kita bahas, nanti saya sudah punya nih Java. Biarin saja karena saya melihat di strukturnya waktu beli dia the best time for buying kalau nggak salah saya beli itu. MDKA, bullish sign, ada juga alert, ya SMRA, ini ada alert Kak ya. United Tractor, the bullish sign. Era lagi Java, BDT-nya malah sell ya Javanya ini, hati-hati Era. Tapi nanti kita cek itu kadang-kadang BDT ini dia hanya based on volume saja dia. Lalu Java ada di sini, ada Adaro bearish ya, hati-hati nih. Aduh, saya punya Adaro lagi. Bearish engulfing. BBTN bullish di situ. Energi saya sudah masuk. Energi kemarin the best time for buying. Saya lihat saya sudah buy on weakness, sekarang potensial reversal. Mudah-mudahan. Saya pas energi turun saya buy on weakness tuh. Pawon bearish, hati-hati. Tekim, ONTR. Lalu di sini Agi, ASI ini bagus-bagus ya. Java, MDKA aja. Java keluar bagus. MDKA. Saya MDKA saya belum punya. Mungkin menarik nih MDKA. Ini ESA sel Agi, ASI, BRPT, Golden Cross. BRPT-nya Golden Cross, Agi tidak ada alert. Mungkin besok di alertnya. Indika dia dead cross. Nih, Agi, MDKA dan UNTR. Jadi kita coba bahas MDKA ya. Mudah-mudahan dia the best time for buying atau dekat-dekat lah second chance to buy. Jadi kita beli, dia masuk the best time for buying. Kemarin di workshop sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Kita mencari saham-saham yang the best time for buying. Oke. Kita lihat juga SCR Vibum, SCR Vibum. Saham-saham yang ledakan volume nanti kita akan bahas dia di video singkat. Ada APIK, ada ASI, ada ERA, KKGI dan TBLA. Nah, nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas dulu kompositnya.
Kenapa perlu membahas composite? Karena composite ini adalah psikologi di market, dia adalah acuan, dia adalah benchmark. Jadi kalau marketnya turun, IHSG turun, walau sahamnya sebagus apapun biasanya terkena dampak psikologi ikutan turun gitu. Kita mulai dengan Speedo. Jadi langkah pertama Bapak Ibu cek dulu Speedo-nya, Speedo Composite. Speedo Composite menyatakan bahwa Speedo-nya saat ini berada di zona grid, artinya dia faktanya dia data kalau dihitung maka dia berada di demand lebih besar dari supply, ya. Kalau dia demand lebih besar dari supply, harga bisa naik. Kecuali nanti dia sudah terlalu ekstrim, maka seller akan terpancing untuk masuk. Sekarang kita akan lihat dengan Star C0 bagaimana rotasi bintang hari ini. Ingat kompositnya naik. Jadi pembahasan ini kita harus bahas dengan kalimat relatif ya. Relatif kompositnya naik. Relatif ya. Kalau kompositnya naik. Nah, ini basic dari kemarin nih sektor basic nih resultante maksimum. Lihat sudutnya 45 derajat ya. Jadi maksimum dia. Jadi kalau dia terus ke atas, kalau masuk fear sedikit dia akan belok ke sana. Oke, industri kembali jatuh, finance jatuh, ini jatuh, ya ini semuanya jatuh. Kalau kita melihat tidak ada yang cukup signifikan kecuali sektor basic, termasuk MDK, ALA, Antam, sektor basic ya. Secara relatif, karena kompositnya menguat Bapak dan Ibu. Basic ya, jadi lainnya menunggulah ini. Kalau kita mau nunggu, dia tunggu belok lagi ke sana nih, belok. Kita tunggu habis panic, terbitlah hope. Sementara monitornya basic, dia paling outperform. Oke, kita lihat sekarang VPA, weekly, kita bahas langsung VPA weekly composite. Oke. Jadi kalau kita lihat weekly, tunggu. Sebelum ke weekly, kita masih bisa kesempatan pakai monthly karena ini tanggal 31 Juli. Monthly hanya bisa diakses pakai chart VPA ya, VPA monthly composite. Dan ingat juga saham-saham baru IPO janganlah pakai monthly. Baru IPO 2 bulan mintanya monthly. Nah, lihat composite kita ya Bapak Ibu. Monthly, jadi ini saya kenapa ini? Karena ingat saya di workshop kemarin saya ajarkan Bapak dan Ibu ya, kita lihat ketika dia break MA20. Ini dia tidak berhasil break MA20, mantul-mantul di upper downtrend-nya, jadi dia sebagai support. Jadi kita masih punya upside potensial sampai 7377 di sini Bapak Ibu. Kalau di anti break 7377 all time high ya, berarti IHSG. Jadi kalau all time high itu 1 2 3 4 5 6 bulan, mungkin ada koreksi ya gitu. All time high panjang, all time high, all time high. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita memang punya bottoming, bukan bottoming ya, support kuat di mid downtrend weekly. Jadi kita juga bisa lihat bahwa bagaimana volume itu hilang ya. Ini sejak di sini volumenya hilang. Nanti kalau volumenya sudah seperti ini, kan ini hilang ya. Nah, itu rally-nya kuat. Itu tidak bohong. Price, discount, everything, volume validate. Jadi saya memang tidak biasa main pakai chart 5 menit ya. Ada yang 5 menit atau mencari open seman dengan low, bisa saja mereka profit, tapi saya tidak style saya tidak begitu ya. Jadi kalau dia bentuk ini pola cangcut ya, ini pola cangcut volume. Nah, itulah bottoming ini yang saya cari. Mudah-mudahan bottomingnya sudah di sini. Oke. Baik. Itu dia, lalu kita ke weekly-nya. Ini weekly-nya tadi Bapak Ibu, kita ini adalah weekly kita belum bisa bahas. Kenapa? Kenapa belum bisa bahas? Terutama bahas volume. Volumenya masih kecil karena masih hari pertama. Tapi di sini ada indikasi begini nih. Dia naik, yang dia mudah-mudahan break 6971 inilah 6971 ini dia break. Nanti dia akan ngejar tuh weekly monthly-nya tadi. Jadi kita masih ada upset segini. Karena dia kan mantul-mantul gini nih. Begitu dia break dan berhasil close, kita lihat volumenya nanti. Jangan dipaksa jual dulu karena dia biasanya ngejar ke atas ya. Di sisi demand-nya ada di sini. Supply, ya, supply-nya ada di 7 berapa tadi? Di monthly lihatnya. Karena tanggal 31 volumenya valid ya. Ini tanggal 31 kalau untuk mandi tadi ini ya volumenya valid. Artinya di bercerita dia lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Di sini memang masih bottoming, mudah-mudahan dia segera naik. Lalu kita akan lihat VPA
komposen. Bonus itu pembahasan monthly hanya ada di tanggal akhir bulan. Oke, sekarang kita lihat daily-nya seperti apa. Daily-nya ini kita masih menemukan zona supply. Supply zone masih di sini, ya supply zone. Jadi ini ada sinyal, tapi dia tidak valid ya, tidak valid karena dilawan oleh sinyal ini sekarang dia harus close di 697, 699 ini harus close di atasnya. Ya, ini kalau ada sinyal seperti ini, nanti di dalam workshop VPA dijelaskan dia harus ada validasi di satu down bar. Mana ya contohnya ya? Jadi dia harus divalidasi oleh down bar. Volume hari ini ada tune, tapi sepertinya dia tune-nya ini adalah tune up ya. Jadi tune up, apabila dia turun, dia masuk, bro, ada tune up. Jadi begitu dia turun, ini pelan-pelan masuk. Ini juga harusnya ada tune. Oke, artinya ada demand yang masuk. Sinyalnya adalah up bar closing near high, dia katakan begitu, confidence strength, volumenya besar, indicate strength. Jadi ini candle ini menandakan penguatan. Cuman di sini ada zona supply, ya, supply yang harus kita break. Jadi kita tunggu aja lah, karena demand-nya masuk ini. Ekor bawah itu ciri-ciri demand masuk. Baik, kita lihat langsung saja ya pembahasan saham tadi apa yang mau kita. MDK aja. Jadi karena MDK, kalau Java saya sudah punya. Java itu nanti kita bahas sekilas aja. Dia hanya untuk let profit run. Kalau MDK kalau menarik saya akan masuk. Kita akan mulai dengan alert MDKA. MDK ini alert pertama atau memang sudah banyak alertnya? Kalau sudah banyak ya Bapak Ibu. Jadi harusnya memang sudah masuk dari kemarin-kemarin. Tapi apakah kita masih boleh masuk atau tidak? Jadi tanggal 20 itu masih boleh masuk karena mungkin dia tak the best time for buying tanggal 20. Di sini ada tanggal 20 ya Bapak Ibu. Di sini salah satu di sini tanggal 5 atau tanggal 20, tapi di bulan 7 itu mungkin the best time for buying. Sekarang kita lihat dengan Speedo. Seperti biasa kita cek tuh Speedo, MDK, jangan-jangan dia ekstrim. Kalau ekstrim, enggak, masih grid. Artinya mudah-mudahan dia masih bisa naik. Kalau dia grid berarti demand lebih besar, masih bisa naik ya. Kita akan cek dengan Star MDKA bagaimana dengan rotasi bintangnya. Oke, jadi memang benar dia sudah naiknya tinggi. Jadi dulu mungkin bulan-bulan 6 dia masih berada di bawah, sekarang sudah di atas. Dan kenaikannya, enggak, dia putar-putar ya. Oke, kembali menguat ini Bapak Ibu. Sektornya yang menguat. Tadi salah lihat saya, ini dia. Jadi ada terjadi penguatan hari ini khusus di MDKA. Setelah kemarin dia nggak jelas, sekarang kita lihat weekly star MDKA. Nah, karena dia agak sideways, wah, bagus sekali. Lihat, dia melakukan siklus. Ya, ini saya suka sekali begini. Dia melakukan siklus. Sini panik, masuk ke panik. Ini paniknya sudah selesai nih ketika dia crossing ini minggu lalu. Nah, kalau dia crossing ini sebut habislah panik. Terbitlah hope. Hope sudah mulai ada, tapi paniknya belum selesai. Dia masih berada di zona panik. Kalau kita Bapak Ibu nonton tutorial, zona terbaik untuk beli adalah ketika dia masuk ke zona ini. Dia masuk di sini, ya. Jadi ini yang terbaik ya Bapak Ibu. Kalau kita masuk segitiga ini, awal dia masuk ini belum telat. Tapi mainnya di weekly. Ini mainnya panjang nih. Oke, sekarang kita akan lihat dengan Star S. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor basic yang sudah naik tinggi ya. Tapi daily chartnya. Internetnya mati sebentar. Maaf, internetnya. Wih. Semuanya kalah oleh sektornya. Inco. Saya di workshop kemarin ada satu peserta, Pak, saya dari alert robot dapat beggar. Dari ledakan volume atau alert dia dapat beggar di Inco. Ya, saya nggak punya pula ya. Saya ini ya, Inco, dia dapat Inco. MDK baru mau melawan.
SMGR terjadi pelambatan. Jadi MDK boleh lah ya jadi melawan. Jadi yang terbaik di sini yang katanya dapat kemarin itu di Inco dia dapat ini. Salah satu peserta workshop dia dapatnya dari robot. Saya lupa dia bilang dari alat robot atau dari rekom atau dari ledakan volume. Oke, sekarang kita lihat PBVROE sektor nomor 1. Ini nice to know saja. Inco di sini sekarang kita lihat alamat MDKA di mana? Oh, di sini ya. MDKA ini kalau dari PBV-nya sudah tinggi, ROE-nya juga kecil. Baik, sekarang kita lihat bagaimana volatilitas saham-saham yang alert hari ini. Perintahnya adalah PVM. PVM ya kemarin juga ada pembahasan kita di dalam kelas cukup lama juga mengenai PVM dan portfolio correlation map ya. Kita saya menginformasikan untuk belajar APT termasuk informasi tentang efisien market hypothesis. PVM mulai dari sahamnya adalah tanggal 31 adalah ERA, spasi, ELSA, INKP, spasi, MDKA, spasi, JPFA, spasi, WIFI. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, kita enter. Portfolio volatility map. Jadi dia melihat data setahun ini bagaimana volatility-nya, semakin volatile menurut teori dia semakin risk. Tetapi bagi yang mau main misalnya dia mau main cepat, dia mau nge-swing atau mau intraday, dia mencari saham-saham yang memang harusnya kalau dia daily average return-nya tinggi dan dia volatile. Kalau kita lihat di sini, Elsa return paling tinggi, NKP, WIFI, dia data 12 bulannya dia turun, MDKA ya. Juga MDKA yang kita bahas ini data 12 bulannya relatif terhadap komposit dia di bawah ya. Komposit 1 tahun ini dia tidak kemana-mana return-nya. Bukan return-nya, daily average return-nya. Kita lihat PCM. PCM bagaimana korelasi saham-saham yang alert. Jadi Bapak Ibu bisa tambah ya. Jadi belakangnya Bapak Ibu kalau mau ngetes yang alert ini terhadap yang sudah memiliki bisa tambah sampai 10 saham. Dia akan mengecek bagaimana sih korelasinya masing-masing saham. Oke, jadi misalnya kita mau sudah punya saham yang lain ya. Misalnya ini MDKA, kita mau ngecek. MDKA dengan saham-saham yang alert hari ini semuanya bagus. Artinya tidak ada yang berkorelasi tinggi walaupun ada yang korelasi terbalik. Jadi Bapak Ibu bisa beli kalau MDK mau bisa beli Java karena korelasinya ini. Jadi saya sudah punya Java mungkin akan masuk ke MDKA ya. Jadi karena korelasinya tidak tinggi 0,25. Ini bagus dan saya sudah ajarkan, saya jelaskan kemarin di dalam kelas yaitu berkaitan dengan portfolio risk exposure. Oke, kita sekarang bahas VPA weekly MDKA. Mulai weekly-nya, monthly-nya juga boleh. Monthly pakai VPA MDKA. Jadi harus saham-saham yang sudah IPO lama ya. Oh, ini MDKA udah naik tinggi. Strukturnya hampir setengah dari Wyckoff ya. Ya bolehlah. Nanti kita mungkin targetnya tidak akan sampai 5.000 lagi ini Bapak Ibu. Target paling tinggi adalah di sini kalau kita lihat weekly. Karena ini adalah sell model candle. Volumenya juga rendah ini ya, minggu bulan ini. VPA, weekly, MDKA. Weekly-nya volumenya belum bisa dilihat. Ya ampun, berarti begini bentuknya. Berarti memang ini adalah marking up. Saya tidak terlalu suka sebenarnya. Ini adalah distribusi. Ini adalah redistribusi ya. Ini adalah marking down. Ini ada gap, kalau nggak salah dia naik ini untuk menutup gap nih. Di sini ada gap, dia mungkin akan naik menutup gap, ya nggak tahu kalau turun lagi. Oke. Jadi dari weekly-nya volumenya belum bisa lihat, sinyalnya tidak ada. Tapi ini kalau di daily mungkin bisa kita manfaatkan. Ini ada gap soalnya ya. Ini menjadi perhatian. Untuk trading gap, baik kita bahas daily-nya. Nah. Oke, kita main di daily. Di daily-nya
taruhlah ini tadi redistribusi. Redistribusi di sini ya. Ini mungkin kalau tarik aja ke bawah, marking down. Ke bawah ya. Nah, kalau kita bikin target, Bapak Ibu, target saat ini kalau kita beli sekarang untuk jual 50%-nya terpaksa di sini dulu. Kenapa? Ini disebut dengan mother cell candle. Ini ada supply banyak di sini. Jadi ini mother cell candle, sejak candle merah ini muncul, dia belum dites. Nanti ini mungkin naik ke atas. Pertama ini dulu nih, gap ya. Lalu dia mungkin paling tinggi di atas ini untuk turun lagi. Kan di sini ada cell candle ini ngetes ini. Ini nanti mungkin akan dites yang lainnya. Itu saja masalahnya. Jadi kita akan coba hitung risiko rasio. Kalau beli di sini, stop loss-nya di sini ya. Stop loss di sini. Agresif, konservatifnya di sini. Jangan tinggi-tinggi. Nanti kita hitung risiko rasionya dapat atau enggak, silakan. Kalau lihat the best time for buying, ini adalah the best time for buying. Ini tidak ada spring, the best time for buying. The best time for buying. Ini ya, candle yang ini. Ini adalah second chance to buy. Jadi kalau beli di sini kita jaga atas, pas dia turun nih kita buy. Nah, dapatlah stop loss begitu dia sudah naik, stop loss bisa digeser dari sebelumnya di sini menjadi di sini dan jadi di sini. Kalau yang agresif. Oke, kalau sekarang baru mau masuk, yang mudah-mudahan masih bisa jaga atas. Kalau dia turun lagi, kita pasang stop loss. Mudah-mudahan nggak kena stop loss. Mudah-mudahan dia turun naik. Oke, kita mungkin menunggu third time ya, bukan second chance lagi. Third chance to buy. Kadang-kadang kita dapat third time-nya. Kenapa? Kadang-kadang dia sebenarnya downtrend-nya adalah ini gitu. Ya, downtrend-nya adalah ini kadang-kadang. Mainnya di weekly. Nah, untuk memvalidasi itu, tadi kita lihat lagi di weekly-nya. Oh gitu ya. Jadi memang kalau MDK Bapak Ibu mainnya jangan tinggi-tinggi, targetnya sekitar di sini nih, 4 ribuan, 300-an berapalah. Ya pokoknya yang flat ini, itu sell 50%, sisanya let profit run. Stop loss di sini saja kita cek stop loss di mana dengan FWOL. Kemarin yang bertanya, Pak, FWOL itu gunanya untuk apa? Kita mencari power box. FWOL ya. Jadi dia kan break yang ini. Ya, zona ini dia break. Berarti kita cari swing low terdekat. Stop loss-nya yang ini berarti. Kalau dia break ini, kita mau ambil itu berarti stop loss ini. Jadi ini agresif, ini konservatif lah. Ya, Bapak Ibu. Karena dia break yang ini. Dan ini sekaligus. Jadi stop loss bisa di sini. Jadi stop loss yang swing low ini itu adalah agresif, ini adalah konservatif. Begitu cara mencari stop loss kalau kita menemukan new breakout atau dengan volume. Kita cek dengan VBP weekly MDKA. Wih, dia sedikit lagi ya. Benar-benar dia mantul di zona demand. Ini adalah demand-nya nih. Drop. Retest. Drop. Ini adalah demand zone. Ini yang dites di sini. Ini juga ada. Yang candle ini. Jadi ini ada berlapis. Kalau kita kena stop loss, ambil yang di sini nih. Ini adalah demand zone. Kuat ini Bapak Ibu. Ini naik. Saya tenggarai. Bahayanya ada gap-nya ini. Jadi kalaupun target naik tinggi, kita jangan lebih dari candle ini karena di sini ada supply. Jadi ada dasarnya kenapa kita tidak bikin aja di sini lalu hitung risiko rasio pasti tinggi. Tidak, kita cari di mana zona supply-nya. Jadi ada dasarnya nggak sembarangan. VBP MDKA. Ini ya khawatir ini ada sell ya Bapak Ibu, ini ada supply. Ini ada supply. Jadi targetnya dekat-dekat aja. Besok Bapak Ibu kita lihat ini ada panjang kan nih.
Jadi ini adalah zona kita buy. Dia akan turun ke bawah mudah-mudahan untuk naik lagi ke atas. Ini demand ini. Mungkin sampai bawah inilah. Ini stop loss-nya di sini agresif, ini konservatif. Tapi menurut saya jangan terlalu konservatif lah, di sini aja. Kalau exit apa-apa. Jadi diatur aja buy di sini. Terutama di dalam yang panjang ini nih. Di sini adalah demand sekarang. Nah, kalau mau jual di sini 10%, 20% juga nggak apa-apa. Ini supply. Ini candle yang ini nih. Berikutnya candle ini. Kalau udah jebol, jual candle ini. Karena ini mother sell semua. Dan dia dekat-dekat dengan zona supply. Wave. Apakah dia sudah terjadi perubahan wave, Elliott wave? Volumenya yang akan memvalidasi. Mungkin Elliott wave-nya sudah, tapi volumenya belum signifikan ya. Ya, ini dia break. Tapi volume ini tidak break dari ini. Mungkin besok ya. Belum kelihatan. Tapi wave-nya sudah. Volumenya belum valid. Padahal hari ini dia hajar kanannya besar ya. 129. Mudah-mudahan dia memang untuk turun mengambil demand zone lah ya. Untuk naik lagi. Tapi nggak bisa tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kalau DMDKA ini nggak bisa tinggi-tinggi. Saya juga kalaupun mau masuk, tidak akan full lot. Misalnya dari hitung money management saya masuknya misalnya taruhlah masuk 20 juta misalnya ya. Paling saya akan kurangi jadi 10 juta saja. Misalnya begitu. Kita lihat dengan DOM berikutnya, dengan DOM MDKA berikutnya. DOM MDKA hari ini cukup lumayan, asingnya 15,8, asing lokalnya 8,7. Jadi kita lihat rasio-rasionya. Bapak Ibu, kita berikutnya lihat dengan PIF ya, ini foreign flow. Iya. Di sini saat asingnya turun, saat asingnya distribusi, lokalnya ini agak naik ya, harganya agak naik faktanya. Jadi tidak terlalu berkorelasi, sekarang dia agak naik sedikit. Besok itu kalau kita mau buy jaga atas, kalau 3440 kita buy. Kalau kena ini kita buy, di sini kita buy banyak nih sampai dekat-dekat support ini. Ya, jadi kalau dia turun kita buy, bukan ini mungkin ini 2 lot, 3 lot, 5 lot, 8 lot, 10 lot, 15 lot gitu. Tergantung lah ya. Oke, ini kita lihat hari ini net foreign-nya 38, dalam 5 hari 40, dalam 20 hari 137 lumayan nih. Dalam 100 hari juga dia masih akumulasi 400. Masih di atas dia. Sekarang kita lihat sektor 1 ya. Foreign flow map sektor 1 data 5 hari. Ya, kita lihat nih saham-saham ini. Inco ya. Ya, kemarin ada peserta workshop yang bilang dia Baiger dapat profit besar, lagi profit potensial di Inco. NDKA juga dalam 5 hari dia sudah net buy, ya. Ya, jelas di sini juga dalam 5 hari dia net buy ya, 40. Jadi dia MDKA berapa dalam 5 hari? Oh, nggak sama. Kayaknya nggak sama ya. Tapi dia net buy. Agak ngaco nih. Skalanya. Oke, sekarang kita net map. Net map sektor 1 data 5 hari. Inco MDKA jadi lokalnya MDKA ini lokal yang akumulasi ya Bapak Ibu. Jelas akumulasi oleh lokal ini. Kebalik nggak nih 40? Enggak. Oke. Mudah-mudahan nggak kebalik ya. Takutnya saya kebalik nih. Net foreign sama net buy sell. Mudah-mudahan nggak. Oke, sekarang kita akan lihat tren MDKA. Tren ini ya ada ya ini dia sudah bottoming. Ini ada support, dia mungkin akan menjadi resisten, support akan menjadi resisten. Jadi perhatikanlah, dia
Ada nggak rejection di kabel-kabel ini ya, tabel-tabel ini. Ini kita jualnya menurut saya sih yang higher high ini, model candle-nya ada inside bar, lalu dia jebol. Jadi ini adalah supply yang besar, jadi targetnya dekat-dekat sini kita jual. Pattern-nya terbentuk low high high low high 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 low high high, itu pattern-nya terbentuk. Bagus sekali. Cuman pada satu titik siapa tahu supply-nya masuk gitu, takut. Valuasinya kalau percaya Bapak Ibu dengan asumsinya, karena ini sangat tergantung dengan ini kecil ya. Ini benar nggak operating margin-nya cuma segini? Saya akan dicek kembali ya, Bapak Ibu. Saya bukan fundamentalis atau yang percaya dengan valuasi. Kemarin di workshop ada yang bertanya, saya sampaikan, kenapa saya tidak nggak percaya dengan valuasi? Pertama, karena ada asumsi. Begitu ada asumsi, modelnya mungkin tidak benar. Kedua, bahwa laporan keuangannya telat dibanding price. Jadi tidak bisa langsung dihubungkan ini dengan harga ini ya. Oke, sekarang kita lihat PWS, MDKA. Wih, kode PWS-nya sudah bagus dia, ya. Dia walaupun tidak ada sinyal buy dari indikator, di sini dia volumenya tinggi, evaporate, dan di sini sudah accumulation dan strong ya. Lihat, ini ya sudah terbentuk banyak ini. Jadi dia akan mantul-mantul. Setiap dia ke sini nih zona-zona buy, jadi dia mantul-mantul nanti. Ya, sampai dia jebol. Jadi ini harus di break dulu untuk membentuk new high. Ini sudah 3, ini 2, berarti memang up. Buying pressure-nya juga besar, 3/4, 3,4 banding 0,1. Oke, jadi band ini. Targetnya lagi-lagi sekitar ini ya, Bapak Ibu. Ini targetnya adalah ini. Nggak berani saya tinggi-tinggi. Karena lihat weekly-nya tadi sama monthly. Oke, kita lihat saham yang lainnya. Kita akan cepat saja. Alert Era. Era sudah banyak. Kita lihat Speedo, Era. Era speedometernya adalah grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat sekarang Star Era. Wow, eranya sih dari panic langsung melesat. Mudah-mudahan dia bisa bergerak. Ya, ini habis panic terbitlah hope ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi untuk berbalik. Hari ini dia melesat. Masuk ke sana sampai atas masih ada. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya sendiri. Sekarang kita lihat VPA Era. Jadi sisanya saham ini saya tidak detail. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Step by step-nya bisa diikuti ya langkahnya. Oke, naiknya nggak tinggi. Tapi karena volumenya. Jadi kan ada efek faktor dari volume. Jadi volumenya meledak. Warna biru. Ini ada Cun. Kemarin di workshop juga ada yang bertanya Cun. Lihat ini ada Cun ini ya. Dia naik terus ditekan itu ada Cun. Jadi Bapak Ibu bisa tarik garis ya. Ini juga bisa tarik garis. Ya, segitiga begini. Nah, berarti harus dicek main di weekly. Berikutnya saham alertnya adalah Elsa. Elsa 21 keluar, sekarang di tanggal 31 keluar lagi, sekitar jam 11. Speedo, Elsa. Demand lebih besar daripada grid, demand lebih besar daripada supply karena dia berada di zona grid, mudah-mudahan masih bisa naik ke ekstrim. Star, Elsa. Oh, dia jatuh, tapi hari ini power price-nya masuk. Harus lihat di weekly ya. W Star, Elsa. Oh, dia juga weekly-nya juga gimana ya? Dia masuk ke zona grid, tetapi arahnya sudah ada fear masuk. Kita tunggu sampai hari Jumat untuk weekly-nya. Kita mulai dengan VPA, Elsa. Oh, sudah tinggi. Dia mainnya di weekly.
The best time for buying di weekly, sekarang dia coba retest, volumenya besar, berarti mainnya di weekly. VPA weekly Elsa. Oh iya. Oke, iya. Jadi selama ini dia belum membentuk new low. Low, high, low, high, low, high, low, high, low. Dia tunggu break ini ya. Oke, mainnya senyap-senyap ini. Jadi kalau kita nggak lihat weekly, kita tidak akan tahu. Tapi kalau kita lihat weekly, kita tahu. Volume di weekly memang hilang. Artinya apa? Boosternya untuk naik kencang belum ada powernya. Sekarang kita lanjut. Lupa tadi apa aja setelah alert dari Elsa. INKP. Alert INKP. Kita lihat. Jadi dia sebelumnya tanggal 11. Tidak ada yang fresh ya belakangan ini karena banyak-banyaknya sudah bottoming di bulan Mei, Juni terutama, dan Juli ini. Kita lihat Speedo INKP. Masih grid, artinya demand masih lebih besar daripada supply. Kita lihat Star INKP. Juga mungkin weekly nih. Oh, melemah dia. Oh, dia melemah. Melemah. Ini ada sesuatu nih pasti. VPA, INKP. Oh, ya. Sebenarnya dia ledakan volume ini. INKP ini ledakan volume. Bagus volumenya ya. Jadi INKP ini salah satu pattern untuk selling climax, auto reaction secondary test. Ini mungkin belum the best time for buying. Mungkin the best time for buyingnya dia ini. Ya. Ini adalah SOW. Nanti kita bahas di workshop deh. Saya ambil ini. Ini adalah harusnya spring atau tidak ya. Tricky nih. Mungkin ini the best time for buying. Second chance to buy. Ya udah naik dia. Ini sekarang kita udah di fase akhir. Targetnya terpaksa tidak bisa tinggi-tinggi juga nih NKP. Kalau nggak percaya kita lihat di monthly-nya. VPA, monthly, INKP pasti nggak bisa tinggi. Karena dia siklus besar sudah terbentuk. Siklus besar sudah terbentuk dan biasanya tidak akan terbentuk. Deh. Dibahas juga di dalam workshop kemarin ya. Sekarang Java. Nih, saya punya Java. Tadi pengen bahas ini, tapi karena saya sudah punya nggak menarik pula. Alert JPFA ada sudah the best time for buying. Sekarang tinggal benar-benar let profit run. Oke, saya belinya bulan Mei kemarin. Dia agak fresh ini. Kita lihat VP Star JPFA. Dia jatuh ke panik, tapi ada perlawanan. Akhirnya terjadi deselerasi kemarin. Sekarang dia siap-siap belok nih. Speedo. Grid dia, demand lebih besar daripada supply, artinya masih bisa naik. Kita lihat VPA weekly dulu. Iya ini ya. Jadi memang kalau ini marking down, sinyal buy. Kalau the best time for weekly-nya dia baru. Apakah ini menjadi second chance to buy? Kita lihat volumenya belum ada yang besar kecuali di sini ya. Kemudian nanti ini kalau break yang 14.100 ini dia besar. Saya punya sekitar di sini. Di sini di mana ya? Bulan lalu saya belinya. Sini saya belinya ketika break ini. Nanti dia di daily ya. Sekitar 1.100 kalau nggak salah. VPA kalau nggak salah bulan 5 saya beli itu. JPFA. VPA JPFA. Saya belinya di sini nih. Di sini saya beli nih.
sampai di sini. Sekitar averaging saya sekitar di sinilah. Sekitar ini. Break saya dapat di sini. Sekitar antara rank ini saya lupa itu. Pokoknya nggak sampai 1200, nggak sampai. Sekarang dia naik ke atas. Ini kita nggak tahu nih ada gap atau enggak. Volumenya harusnya meledak nih Bapak Ibu. Karena dia lebih tinggi dari sini meledak. Oke. The best time for buying, second chance to buy. Dia naik ke atas, dia tes lagi. Mudah-mudahan 1400 ini dia break untuk main di weekly. Oke. Terakhir. Wifi ya. Wifi saya sudah profit taking pula di 200-an. Saya nggak tahu harus masuk lagi atau enggak. Sekarang kita lihat Speedo Wifi. Wifi grid demand lebih besar daripada supply juga. Kita lihat star Wifi. Dia baru berbalik ya Bapak Ibu. Bisa lihat dia melesat ini dia melesat sendiri, lambat dia berbelok. Di sini ada indikasi bagus, dia berbelok. Mudah-mudahan terus begini dia. Iya, mengarah ke sana, terus ke atas, jualnya di sini. Mudah-mudahan. VPA weekly Wifi. Trennya ini jangka panjang ini. Ya, bottoming saya kemarin udah profit taking pula di sini. Ini bisa beli lagi nih. Ya, kalau main weekly targetnya tentu di sini. Ini kandil merah ini targetnya. Oke. Ya, kita lihatlah nanti habis ini saya lakukan analisa sendiri apakah perlu masuk lagi ke Wifi. Kita lihat dulu daily-nya. VPA Wifi. Oke, dia ada spring sedikit. Saya jual di sini, saya jual lah nih. Di mana saya jual lah? Sekitar 200 inilah saya jualan. Oke, Bapak Ibu, ini dia cucuk main di sini, sekarang dia menguat. Effort to rise bullish sign. Jadi kalau kita beli stop lossnya di 173 dia kalau masih main turun-turun itu kita buy lah, mudah-mudahan masih rezeki lah. Tapi kalau 173 exit dia berarti melanjutkan tren berikutnya. Volumenya tidak terlalu oke, kalau saya tidak suka, cuman dia kalau ada kenaikan memang ini. Tapi volumenya ini mungkin dia apa ya? Nanggung nih, posisinya nanggung. Supply-nya masih banyak. Nih ciri-ciri supply yang banyak tuh ekor-ekor ini nih muncul di atas. Tes aja lah, jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Karena ini mainnya panjang, mainnya jangka panjang. Saya beli di sini kemarin saya beli di sini nggak dapat. Dia tidak memberikan second chance to buy. Jual di sini, beli 1.500, jual di 220, lumayan juga profitnya. Baik Bapak Ibu, itu aja aftermarket close untuk hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube yang baru. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu di aftermarket close berikutnya, dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk follow sosial medianya. Bagi yang sudah mendaftar kelas advance volume price analysis, insya Allah kita bertemu Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.